Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video seri tentang ukuran pemusatan data ini, saya akan membahas tentang rata-rata hitung atau yang biasa disebut dengan min. Mari kita simak bersama-sama. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran statistika yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data tersebut. Jenis ukuran pemusatan data ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung atau yang biasa disebut dengan min, yang kedua adalah nilai tengah atau median, dan yang ketiga adalah modus. Kita akan mulai dengan jenis dari ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu min. Min atau rata-rata dirumuskan sebagai mu sama dengan 1/n sigma x. Ini kita gunakan untuk rata-rata dari suatu populasi. Untuk rata-rata dari sampel, kita berikan simbol X bar atau huruf X dengan tanda garis di atasnya. Persamaan ini adalah persamaan yang paling sering digunakan. X bar kita rumuskan sebagai 1/n sigma X 1/n dikali dengan sigma X, atau bisa kita jabarkan dalam bentuk 1/n dikali X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn. Arti dari X1 adalah data pertama, X2 adalah data yang kedua, dan Xn adalah data yang terakhir. Sebagai contoh, misalkan saya punya suatu data yang terdiri dari 10 buah data, yaitu 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Maka rata-rata data tersebut adalah X bar sama dengan sigma X, artinya kita jumlahkan seluruh data tersebut dibagi dengan N atau banyaknya data. Sigma X kita peroleh 60 dan N-nya atau banyak datanya adalah 10. Sehingga rata-rata dari data tersebut adalah 6,0. Ini kita gunakan untuk mencari rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk enumerasi atau di daftar semua anggotanya. Persamaan yang kedua adalah mencari rata-rata dengan cara menggunakan persamaan X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Persamaan ini kita gunakan untuk mencari rata-rata dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, khususnya untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. F di sini diartikan sebagai frekuensi dari masing-masing data. Sehingga X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma F artinya total seluruh frekuensi. Sigma Fx berarti masing-masing data antara frekuensi dan masing-masing data kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Agar lebih jelas, silakan Anda bisa memperhatikan contoh berikut. Misalkan saya memiliki suatu data tentang hasil tes dari suatu kelas. Di data tersebut disajikan 6 siswa mendapat nilai 8, 7 siswa mendapat nilai 7, dan seterusnya. Anda diminta untuk menentukan nilai dari data tersebut, nilai rata-rata dari data tersebut. Caranya adalah Anda buat terlebih dahulu tabel agar lebih mudah untuk menghitung rata-rata dari data tersebut. Anda buat menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom X atau
data, di sini datanya adalah nilai siswa, sehingga kita mulai datanya dari 8, 7, 6, 5, dan 4. Kemudian F adalah frekuensi dari masing-masing data. Kita lihat di sini untuk nilai 8 ada 6 siswa, berarti frekuensinya 6. Nilai 7 ada 7 siswa, frekuensinya 7, dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, frekuensinya adalah 5. Jika sudah, maka Anda bisa menambahkan satu kolom di sebelah kanan, yaitu kolom F kalikan X, atau kita sebut dengan kolom Fx. Kolom ini berisi hasil perkalian antara kolom F dengan kolom X. 8 kali 6 hasilnya 48, 7 kali 7, 49, dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir kita peroleh 4 kali 5 hasilnya 20. Jika sudah Anda kalikan masing-masing data dengan frekuensinya, maka selanjutnya jumlahkan kolom Fx dan kolom F. Kolom Fx kita peroleh totalnya adalah 242, dan kolom F kita peroleh nilai totalnya adalah 40. Total dari kolom F biasanya disebut dengan sigma F. Total dari kolom Fx biasanya disebut dengan sigma Fx. Sehingga untuk rata-rata dari data tersebut kita peroleh X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma Fx-nya bisa kita lihat di tabel, hasilnya adalah 242, sigma F-nya adalah 40, sehingga rata-rata dari data tersebut adalah 6,05. Itu adalah cara untuk mencari nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan beralih untuk mencari nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, khususnya untuk data berkelompok. Persamaan yang kita gunakan pada data berkelompok, jika kita amati, mirip seperti pada persamaan untuk mencari rata-rata pada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Bedanya adalah nilai X pada data berkelompok adalah titik tengah dari masing-masing kelas. Jika dilihat persamaannya sama seperti pada persamaan rata-rata data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Saya memiliki suatu data berkelompok yang terdiri dari 5 buah kelas. Masing-masing kelas memiliki panjang 5. Kelas pertama memiliki rentang 40 sampai 44, frekuensinya 1, 45 sampai 49 frekuensinya 6, kelas ketiga 50 sampai 54 frekuensinya 10, kelas keempat 55 sampai 59 frekuensinya 2, dan yang terakhir adalah 60 sampai 64 frekuensinya 1. Untuk mencari rata-rata dari tabel ini, caranya adalah kita cari terlebih dahulu titik tengah dari masing-masing kelas. Titik tengah dapat kita cari dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas pada masing-masing kelas, kemudian kita bagi dengan 2. Contoh misalkan 40 ditambah 44 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 42. Sehingga titik tengah dari kelas pertama adalah 42. Demikian juga untuk kelas kedua. Caranya sama, kita peroleh 47. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir, kita peroleh titik tengahnya adalah 62. Jika sudah, maka caranya sama persis seperti pada data
tunggal. Anda kalikan nilai X tersebut dengan kolom F. Sehingga untuk mempermudah, Anda bisa menambah satu kolom, yaitu kolom Fx. Selanjutnya, setelah Anda kalikan seluruhnya, kita dapat menjumlahkan kolom Fx. Diperoleh sigma Fx adalah 1020 dan sigma F kita peroleh 20. Maka X bar atau rata-rata dari data tersebut adalah 51. Demikian untuk video yang pertama ini, khusus membahas tentang mean atau rata-rata hitung. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk median dan modus di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.